Selamat malam kepada seluruh rekan-rekan, ya dimanapun berada. Ya kembali lagi kita mengadakan webinar ya, Zoom seminar online ya dengan Zoom, membahas tentang ya pengobatan tradisional Chinese Medicine atau TCM ya bersama Indo TCM Center. Ya seperti kita tahu seminar online pada malam hari ini ya, sebenarnya ditujukan khususnya untuk bagi para praktisi, ya praktisi kesehatan, ya mau itu dia itu sinse, ya atau herbalis, akupunturis, atau dokter sekalipun, ya atau ahli bekam, pijat dan lain-lain. Ya, namun mereka harus memahami ya, prinsip-prinsip Chinese medicine, ya pengobatan tradisional Tiongkok. Ya sebab pada seminar online pada kali ini ya kita akan banyak membahas istilahnya tuh banyak menggunakan kata-kata yang lebih spesifik ya spesifik yang biasa digunakan dalam Chinese medicine ya. Jadi diharapkan ya para peserta sudah memahami semuanya ya prinsip-prinsip dasar TCM ya Chinese medicine. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi ya langsung saja yang saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini ya Dr. Sony Ambudi. Ya, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu juga ya sudah beberapa kali beliau mengadakan seminar ya baik secara offline maupun online. Ya, Dr. Sony Ambudi ya merupakan warga negara Indonesia namun banyak berpraktik ya bukan banyak berpraktik ya memang beliau tinggalnya di Selandia Baru ya di New Zealand ya cukup jauh dari Indonesia. Ya, nah beliau ini ya sudah banyak dulu beliau pernah banyak mengajarkan seperti food therapy, ya prabanadi dan lain-lain. Nah pada kali ini seperti topik kita pada malam hari ini adalah apa sebenarnya arti sembuh dalam pandangan Chinese medicine. Ya seperti kita tahu apakah sembuh ini maksud itu penyakit misalnya seseorang sakit kepala misalnya ya. Lalu ketika diobati sakit kepalanya hilang ya sembuh. Ya sakit kepalanya reda. Nah, apakah itu dimaksud sembuh? Ya atau orang sakit perut mencret-mencret kita obati mencret-mencretnya berhenti. Ya, apakah itu artinya sembuh? Ya. Nah, pada malam hari ini ya Dr. Sony akan menjelaskan ya apa sebenarnya sembuh, ya apa yang dimaksud sembuh dalam pandangan Chinese medicine. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, ya waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Sony Ambudi. Saya persilakan. Selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua salam sejawat ya, pada sejawat, para praktisi TCM, akupunturis, herbalis, tadi saya udah nyebutnya, praktisi cupping atau bekam, ya, medical sikung, kemudian apalagi itu, banyak lah ya. Jadi apa Chinese medicine itu memang payungnya ya. Dan tadi yang saya sebut itu semua adalah alat-alat yang termasuk yang sekarang saya perhatikan adalah terapi makanan atau food therapy. Ya, saya Sony Ambudi, saya sudah lama tinggal di New Zealand ya, dan praktek di sana sejak 2008. Saya praktek tidak lagi sebagai dokter tapi sebagai praktisi TCM, dimulai dengan akupuntur, kemudian sekarang sejak 2016 saya melulu menggunakan makanan sebagai obat. Terima kasih kepada Dr. Arya dan Indo TCM ya yang menjadi perpanjangan tangan saya, kalau nggak saya nggak sanggup deh mengerjainnya. Dan
Area juga yang kemudian yang manas-manasin, bikin om gitu. Nah, benar ya. Dipanasin gitu ya, saya bilang oke lah, saya bilang. Oke ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin lain-lainnya bisa dicari di LinkedIn. LinkedIn itu ada informasi, tinggal tulis saja Sonia Budi, nanti keluar. Ya kadang-kadang saya sudah dikasih nggak apa tuh, orangnya nggak mau nyari, susah juga. Jadi silakan di googling LinkedIn, kemudian Sonia Budi, dan situ ada data saya lebih banyak ya, lebih banyak gitu ya. Di internet juga banyak juga apa namanya yang data tentang saya gitu ya. Jadi gampang saya kalau menangkapnya tuh gampang, udah ketahuan. Oke, jadi ya terima kasih juga pada teman-teman yang meluangkan waktunya malam ini untuk mendengarkan atau memirsa ya webinar ini. Oke ya, kita mulai aja dari itu ya, apa namanya, PowerPoint-nya. Baik. Oh ya, terima kasih ya. PowerPoint kepada semua peserta, PowerPoint-nya nanti bisa diminta kalau misalnya mau yang lengkap, yang asli ya dari hari ini. Tapi walaupun di webinar ini ditampilkan semua ya. Oke, jadi judulnya sebenarnya pendek aja. Jadi saya memang mau pendek aja nih hari ini nih, mau pendek aja. Jadi apa sih yang disebut sebagai sembuh di dalam kedokteran Tionghoa atau Chinese medicine? Saya lebih senang pakai Chinese medicine ya, seperti Arya juga. Saya senang sekali tadi Arya nyebutnya nggak pakai TCM tapi Chinese medicine ya. Atau dalam bahasa Indonesianya itu kedokteran Tionghoa. Ya, karena apa? Karena dengan kita tahu definisi atau batasan dari sembuh, maka kita bisa melihat juga ke belakang. Jadi saya tuh senang mengajak orang melihat ke belakang, men-trace back gitu ya, apa namanya, mencari alurnya itu. Nanti kita juga akan ketemu alur. Ini saya berikan, dan ini bisa dipakai. Ya, yang saya berikan ini bisa dipakai dalam praktek sehari-hari oleh siapapun ya. Cuma dalam webinar sore ini saya hanya melulu menerangkan berdasarkan kepada kitab klasik Huang Dinejing. Terusin ya, silakan ya. Huang Dinejing yang merupakan buku pegangan utama dari Chinese medicine yang klasik atau yang original, yang asli. Ya, ya. Jadi sore ini saya ingin menegaskan semuanya ya, penjelasan pada webinar kali ini sepenuhnya merujuk kepada kitab klasik Huang Dinejing Canon of Medicine. Jadi nah itu yang saya tampilkan itu gambar, salah satu gambar di dalam buku klasik Huang Dinejing yang menjelaskan bagaimana tubuh manusia digambarkan seperti sebuah lukisan alam. Ya, jadi nah itu Huang Dinejing Canon. Dan ini buku ini udah terbit 2.300 tahun yang lalu, waktu pertama kali orang Tiongkok bisa bikin printing, bisa nyetak, ya. Nah itulah pertama kali, ya. Jadi kalau ada yang nanya di luar Neijing, saya mohon maaf ya, di luar apa namanya Chinese medicine, saya nggak bisa menjelaskan karena memang sepenuhnya menjelaskan ini berdasarkan kepada kitab ini. Silakan ya. Saya mau cepet aja nih. Nah, oke. Jadi tujuan berobat itu kita mesti tanya nih. Ini sebenarnya penjelasannya semua itu sangat sederhana ya. Jadi perhatikan, sangat sederhana. Kalau ada yang nggak ngerti agak, saya heran juga, mungkin bahasa Indonesia saya udah nggak beres kali ya. Udah 21 tahun di New Zealand. Apa sih definisi sembuh? Nah, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai kembali sehat. Ada, silakan yang punya, silakan dibuka. Ya. Kalau di kedokteran Tionghoa, itu yang berdasarkan pada kitab Huang Dinejing, nanti saya akan uraikan lebih detail lagi, bentar lagi. Disebut bahwa sembuh adalah kembali sehat ya, dan tanpa obat. Tanpa obat. Jadi kalau dia masih dengan obat, berarti belum sembuh. Itu di dalam TCM loh ya. Jangan adu domba saya sama cara pengobat metode lain ya. Di dalam TCM yang namanya sembuh, kembali sehat, dan tanpa obat. Tanpa. Ya, perhatikan itu.
Jadi kalau dalam TCM, kalau misalnya ada orang pasien dia masih pakai obat itu, apalah obatnya terserah, masih diakupuntur tiap 3 bulan. Saya pernah punya pasien seperti itu, diakupuntur tiap 3 bulan selama belasan tahun ya. Nah itu belum sembuh itu. Ya, dan itu kembali juga gejalanya itu kembali juga. Waktu itu dia ada anak asma, umur 13 tahun, sejak dia kecil tiap 3 bulan dia mesti ditusuk, kalau enggak dia balik lagi sesaknya. Nah, itu kalau dalam TCM, dalam Huang Binaging belum sembuh. Kalau udah sembuh, kalau dia mau misalnya melakukan maintenance itu apa yang setahun sekali nggak masalah. Tapi kalau harus terus-terusan itu namanya belum sembuh. Silakan ya, teruskan ya. Nah, di dalam Huang Binaging ya, di dalam bab 1 ya, bab 1 itu dia judulnya memang judulnya kalau boleh dibilang itu mengerikan gitu ya. Bagaimana kita melihat melihat tubuh manusia seperti seperti dalam surga ya. Nah, itu disebutkan bahwa yang namanya sembuh ada di situ. Ini berupa syair ya, berupa puisi syair. Jadi disebut bahwa orang zaman sekarang itu banyak yang mati muda katanya di situ. Jadi ini udah bayangan buku yang terbit 2300 tahun yang lalu. Itu sudah bisa menceritakan apa yang terjadi pada saat ini. Kan orang sekarang nih kena serangan jantung umur 30, ya, umur 20 malah udah ada juga ya. Ya, kemudian stroke itu muda-muda ya. Salah seorang teman saya kena stroke umur 35 tahun. Nah, itu disebutkan kalau orang yang bisa mencapai umur 100 tahun, ya 100 tahun lah ya, itu katanya mereka makan dan minum secukupnya. Mereka bangun dan tidur atau istirahat itu secara teratur. Kemudian mereka tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, kalau dilihat dari 3 ini aja, ya itu kita kalau sebagai praktisi itu kita tahu bahwa gimana orang bisa merasa kenyang sebelum kenyang, berhenti makan sebelum kenyang. Kan kalau sejawat yang Muslim tuh ada sunnahnya ya, ada pedoman dari Nabi Muhammad ya, peace be upon him, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang suruh berhenti makan sebelum kenyang. Tapi gimana kita bisa kenyang kalau kalau limpahnya itu dia minta terus makan, ya, atau pi-nya itu nggak mau makan kalau rendah. Jadi fungsi pi atau limpa itu harus selalu optimal, baru bisa mereka makan dan minum cukupnya. Gimana bisa tidur pada waktunya kalau livernya nggak beres, kalau gunnya nggak beres. Dan gimana bisa tahu kalau kita mau bisa memilih mana yang harus kita lakukan kalau kita tidak punya otak yang bagus, di mana dia adalah sebuah subsistem daripada sin ke ginjal, dan dia juga ginjal ini ada hubungannya dengan si hakim ini, si empedu ini, Faguan. Ya, jadi harus optimal. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka itu dalam syair itu memang tidak telak-telak. Apa tuh bahasa Indonesia? Menjelaskan limpahnya harus bagus, itu kan yang itu ginjalnya enggak, mesinnya harus bagus gitu, enggak. Mereka cuma bilang gini aja. Nah, kitalah kemudian yang dengan teori-teori selanjutnya di bab-bab selanjutnya kita tahu bahwa urusan makan dan minum itu adalah urusannya si limpa ya. Urusan bisa tidur pada waktunya, kemudian bangun juga pada waktunya, ya. Itu adalah urusannya kan. Nah, ini ya pasien-pasien saya yang udah sembuh suka pada protes. Saya ingat sekali ada seorang dari Sumatera Utara waktu itu, ya, orang Tapanuli, yang perempuan gitu, yang marah-marah setelah dia sehat. Dia bilang sekarang saya kalau pagi, dia tinggal sama suaminya yang seorang chef di New Zealand. Kalau pagi nih Dokter Sony, saya kalau pagi itu begitu matahari terbit saya bangun, terus saya nggak bisa istirahat lagi katanya. Dan itu 7 hari seminggu, dia sebel banget gitu kan. Karena Sabtu Minggu saya tuh mau tidur, mau bangun telat katanya, sleep in istilahnya ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu nggak bisa, saya udah melek mata saya katanya. Nah, tapi saya bilang itu tanda bagus, saya bilang nanti bangun aja, sarapan, kemudian kalau misalnya ngantuk lagi tidurlah. Dan itu menjadi rutin setelah dia sehat ya.
Jadi nah itu apa namanya, ada ukuran, ada penjelasannya dan ada parameternya, kemudian ada cangfunya atau organ yang harus dilihat. Terus udah gitu, gimana kita bisa tahu kita ngerjain yang benar apa hal-hal yang bermanfaat atau enggak kalau otak kita nggak beres. Nah, otak itu kan di bawahnya sin, di bawahnya apa namanya sinin, juga apa namanya empedu sebagai hakim juga harus tahu. Nah, dari mereka bilang kalau ketiga hal ini dikerjakan dengan mudah ya di bab 1 itu, maka mereka akan dapat menjaga kemampuan dan fisik. Nah, ini lucunya nih, di buku itu dijelaskan bahwa disebutnya itu jadi satu. Maksudnya adalah apa? Ini saling terjadi satu koordinasi yang bagus, saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya, antara pi, gan, sin, ya sama yang lainnya ya, sama v, itu bisa dia apa namanya bisa terjadi koordinasi. Mereka bilang jadi satu katanya dan stabil. Luar biasa, buku yang terbit 2.300 tahun yang lalu, ya nggak ada laboratorium tes, nggak ada ronsen, nggak ada scanning, tapi mereka udah bisa bilang, dan inilah yang harus dipakai oleh para praktisi TCM atau mereka yang mengklaim dirinya sebagai praktisi TCM. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya apa namanya pemahaman mengenai teori-teori dasar ini. Oke ya, terus ya. Nah, kalau kita misalnya jadi tua, ini saya ambil foto yang satu yang paling depan ini umurnya ini 30, yang belakang itu umurnya 90, yang kakek-kakek itu. Tapi lihat bagaimana dia finish sama orang yang umurnya sepertiganya. Ya, menunjukkan bahwa dia itu masih sehat gitu. Nah, itulah yang disebut apa namanya sehat. Makanya saya pernah kasih seminar beberapa kali malah menjadi tua dan tetap tetap sehat. Ya, terus ya. Nah, yang disebut sehat itu bukan sehat itu kalau di WHO ada disebut sehat adalah bebas dari kelainan jasmani dan kelainan psikis. Nah, itu ada ya. WHO tahun 80 kalau nggak salah. Nah, kalau saya menyebutnya sebagai sejahtera. Nah, sejahtera di dalam kitab klasik Wang Dinejing ini sudah nyebut bahwa yang namanya sehat itu harus sejahtera. Ya, sehat misalnya kelihatan sehat. Ada apa aja lah. Kanker di mana? Di kupingnya dipotong satu. Jadi nah itu nggak sejahtera. Disebut bahwa yang namanya sejahtera itu enak makan. Tadi udah disebut enak tidur dan enak perasaan. 3 itu. Saya kalau pasien saya yang udah bagus, saya tanya, gimana kamu nafsu makannya? Enak, rasanya juga makanan lebih enak. Tidurnya gimana? Oh, saya kalau udah gelap maghrib gitu ya, itu udah ngantuk. Perasaannya gimana? Iya, saya sekarang lebih sabar. Nah, itu sudah tanda sehat gitu. Sambil kita juga periksa ya, si cangfunya bagus nggak dia? Udah memenuhi standar belum? Dan tidak perlu didampingi dengan obat sama sekali. Ini catat ini ya, nggak perlu. Kalau dia didampingi sama obat itu bukannya sejahtera itu. Ya, coba langsung lagi ya. Nah, makanya sembuh di dalam Chinese medicine itu tidak perlu minum obat. Cukup dengan menjaga gaya hidup seperti tadi itu, makan makanan yang baik, istirahat yang cukup, dan menjaga stabilitas emosi. Di kitab Wang Dinejing yang di bab 1 itu sudah saya jelaskan tadi di depan, ini ingin saya tegaskan lagi. Mereka cuma nyebutnya panjang umur, jadi dia bilang katanya kalau orang yang sehat itu, dia umurnya bisa mencapai 100 dalam kondisi yang sejahtera. Makan secukupnya, istirahat cukup, dan punya perasaan yang stabil, yang rileks. Ya, ini bukan saya yang ngomong loh, yang ngomong kitab Wang Dinejing yang terbit 2.300 tahun yang lalu dan isinya sudah didiskusikan selama 2000 tahun sebelumnya, ya bukan seminggu sebelumnya enggak, ya. Terus ya. Nah kalau mau sehat, kalau mau sembuh ya, kalau mau sembuh kan kita bicara sembuh ya. Jadi sehat sama sembuh itu dia, ya itu apa istilahnya saling terkait, ya.
Nah, kalau dia sembuh kan kembali sehat, ya, maka obat yang diberikan harus sesuai dengan diagnosis. Kalau dia sakit loh ya, kan dia mau sembuhkan, harus benar-benar cocok, klop. Nah, dengan demikian diagnosis harus tepat. Artinya apa? Artinya seorang yang mengklaim dirinya adalah dokter TCMK, tabib TCMK, terapis TCMK, apapun TCM, ya praktisi TCM apapun dengan apapun caranya, mau dengan meditasi, saya lihat ada sekarang yang memperkenalkan meditasi, silakan aja. Tapi kalau dia udah mulai dia menggunakan klaim sebagai meditasi TCM, dia harus berlaku seperti seorang sniper. Harus berlaku seperti orang sniper, seorang sniper. Jadi tepat, harus tepat tembakannya, nggak boleh melenceng. Silakan terus ya. Nah, ini adalah saya berikan definisi diagnosis secara bahasa ini ya. Silakan baca sendiri deh. Nah, itu disebut diagnosis penentuan penyakit ya berdasarkan pemeriksaan segala macam laboratorium, foto, klinik dan sebagainya. Ya. Nah, jadi meneliti dan memeriksa gejala dan sebagainya. Ini secara umum, ini ada saya ngambil dari kamus nih. Ya, dari kamus. Gimana kalau kita di dalam TCM? Silakan ya. Kalau di dalam TCM ada 4 cara, ada diamati, didengar atau dicium, dilakukan pertanyaan atau ditanya, ya, yang nama kerennya adalah anamnesis, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan perabaan. Ini biasanya adalah meraba nadi. Nah, ini caranya. Cara yang ya kalau mau dilakukan dengan lengkap, ya ini harus dilakukan semua. Diamati, didengar, ditanya, ya biasanya ada 10 pertanyaan, ada semua. Ada semua di buku. Di buku itu 10 pertanyaan ada di buku bagian kedua daripada Huang Genejing namanya Lingsu. Ya, kalau yang pertama itu bagian pertama namanya Suen yang tadi saya sebut. Kemudian ya, apa namanya nadi juga banyak ada di buku Lingsu. Ya, buku Lingsu itu pertanyaan khusus dia bilang, ya, pertanyaan sulit atau khusus, ya sangat spesifik. Silakan ya. Ini kok diulang lagi saya ini. Terus ya ke depan ya. Nah, oke, maaf tadi mungkin ulang saya. Nah, bagaimana kita punya obat yang bagus? Nah, dia harus sesuai kriterianya dengan obat, harus sesuai dengan diagnosis, punya takaran, bagaimana cara mengolahnya juga harus jelas, dan ini yang penting, punya durasi sampai kapan mesti dimakan gitu. Dan ini adalah kriteria obat untuk setiap jenis pengobatan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh apa namanya saya minum obat dulu 20 tahun, udah 30 tahun, durasinya lama kali ya. Ada yang bilang katanya sampai seumur hidup. Wih, itu hebat sekali itu. Kalau saya bilang sih itu bukan obat, itu makanan tambahan. Kalau saya bilang, karena kalau obat itu ada durasinya. Ya, harus ada durasinya. Silakan ya. Nah, ini ada sedikit cara pandang yang kedokteran Tionghoa terhadap tubuh manusia. Saya sedikit mengulang lah. Saya rasa teman-teman sejawat juga udah tahu. Jadi kita punya 5 alat yang organ atau Changfu ya, yang merupakan top managers ya dari Wei, Shen, Gan, Pi, dan Xin ya. Nah, kalau misalnya kita bisa menemukan diagnosis itu disebut sebagai Juiwan atau awal atau asal muasal dari penyakit. Ini ada di kitab Huang Genejing juga di bagian Suen ya, di bab 10 dan bab 11. Oke ya, terus ya. Ya, silakan deh dibuka. Nah, prinsip terapi TCM adalah dengan memperbaiki fungsi daripada Changfu. Apapun alatnya, bisa akupuntur, bisa rekam, bisa moksibusi, bisa tuina atau pijat, ya, bisa herbal, meditasi, cikung, dan makanan dan lainnya. Mungkin ada yang cara lain yang saya lupa di sini sebutkan ya. Itu dia alat atau cara penyembuhan, ya, bukan TCM saja. TCM tidak akupuntur saja, enggak. TCM itu mencakup ini semua, ya. Apapun yang dikerjakan, yang pertama dan utama harus dicari adalah asal muasalnya yang merupakan diagnosis dari kedokteran Tionghoa. Baru kemudian dicari, misalnya dia perlu, oh ini orang
perlu pakai meditasi ya disuruh meditasi. Misalnya nih orang bisa pakai dipijat, dikasih tuina, ya. Tapi nomor satu tetap harus dicari, ya, dicari diagnosisnya, dan cara penata laksanaan ini tidak boleh dibalik atau terbalik sama sekali, nggak boleh. Aneh kalau misalnya ada orang mulai dulu dengan katakanlah apalah, misalnya saya makanan, dari makanannya dulu. Jadi misalnya saya kemarin tuh ada pertanyaan ada yang daun ungu itu bagus. Saya bilang kalau di TCM yang asli di bukunya itu dicari dulu gitu loh. Nggak daun ungu itu tidak terus merupakan sebuah obat yang bisa mengerjakan segala macam yang kita kenal sebagai obat dewa. Enggak. Betul bahwa daun ungu sesuai warnanya itu bisa pergi ke mana ya? Coba ya. Daun ungu ya. Ya. Ke ginjal ya, Om? Aduh, pakai nebak-nebak lagi. Emang benar ke ginjal. Tapi kita harus yakin benar nggak yang menjadi asal muasal dari penyakit itu adalah ginjalnya ginjal pula kan. Nah, jadi harus dicari, bukan karena cuma keren aja gitu loh. Ini keren banget nih warnanya gitu ya, ungu gitu ya. Ya, jadi itu nggak boleh dibalik, harus dicari diagnosisnya dulu. Ayo maju lagi ya. Nah, ini lagi. Tolong ini diperhatikan. Yang diukur ya di dalam penata laksanaan terapi Chinese medicine itu adalah fungsi dari pengelolaan 3 ini oleh si Changfu itu, si alat organ dalam itu. Jadi fungsi dari pengelolaan Qi, ya itu tulisannya bacanya Qi, atau energi dalam konsep Chinese medicine, atau Jing ini unik, ya dia kombinasi daripada prenatal Qi, jadi ya Qi dari orang tua dan DNA. Nah ini unik ini Jing ini. Nanti sebentar saya cerita sedikit. Dan emosi atau Shen. Ya, jadi saya pernah dapat pasien anak umur 10 tahun dengan didiagnosis dengan hiperaktif dan atau ADHD katanya. Di New Zealand itu anak sangat diperhatikan sehingga sampai didatangkan psikolog dari Kanada untuk si anak ini. Didatangkan, dibayar oleh pemerintah. Dan dia mabok-mabok menangani anak ini ya, yang bisa tiba-tiba lari tengah jalan, bisa tiba-tiba hilang dari rumahnya, segala macam. Dari awal saya udah periksa bahwa jingnya itu nggak bagus gitu. Saya bilang, ini mau diapain ya kalau udah jingnya nggak bagus. Kemudian saya kerja karena rumahnya lebih dekat kepada rumah dari salah satu murid saya di sana, Dr. Andre Lim yang juga gurunya Arya ini ya. Ya, nggak tahu kenapa dia tuh pasiennya banyak pasien anak-anak ya, nggak ngerti juga. Saya suka ngegodain dia nih. Saya bilang nih anak-anak New Zealand mesti berobat nih sama ente, saya bilang gitu. Nah kemudian dia berusaha menangani setengah mati juga jungkir balik, tapi akhirnya dia membuat si Changfu itu yang lain itu lebih kuat sehingga bisa menjadi semacam penyeimbang dari Jing yang tidak beres itu. Dia lahir kasihan dengan Jing yang nggak bagus gitu. Nah sekarang dia lebih tenang. Bahkan dia baru dapat kabar, setelah dirawat bertahun-tahun, akhirnya si psikolog Kanada itu pulang karena udah sembuh, ADHD-nya udah hilang katanya. Si ibu ini nggak pernah bilang dia dibawa juga ke pengobatan TCM ya. Tapi saya bilang udahlah Andri, udah rela aja, udah nggak usah pengen jadi ngetop, udah yang penting kan pasiennya sembuh. Nah konsep dasar ini ya ini selalu menjadi pegangan dari setiap langkah penata laksanaan terapi Chinese medicine. Harus dipegang. Kalau ini udah nggak dipegang, kita bisa nyasar ke sana kemari. Coba kita lihat deh, bagaimana? Ayo, kita lihat. Kayaknya saya punya flowchart deh. Nah, ini ada flowchart yang saya bikin, nggak ada di buku Wangdi, tapi ini merupakan semacam ringkasan ya. Jadi kita kan mulai dari diagnostik tadi, 4 cara diagnostik. Kemudian habis itu setelah kita punya informasi kita analisis. Habis kita analisis kita ketemu diagnosis.
yang di dalam bahasa Mandarinnya disebut sebagai asal muasal atau cuyuan ya. Jadi diagnosis tadi 4 cara, Wang, Wen, Wun, sama Ji. Kemudian kita punya analisis, punya teori-teori dasar banyak. Ada teori Bagang, teori Wusing, San Hanlung, San Jiao, ya, serta teori-teori lain dah. Ya, semua ini ada di buku Swen dan Ling Su. Ya. Nah, kemudian kita akan menemukan salah satu dari top manager tadi, Chang Fu yang merupakan top manager yang 5 itu sebagai asal muasal dari penyakit atau gejalanya. Ya, penyakit itu kalau di dalam kedokteran Tionghoa itu dia yang kita kenal sehari-hari sebagai penyakit itu hanya gejala ya, termasuk kanker ya. Jadi hanya gejala aja. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang gini deh, kita punya pasien, kita lakukan diagnostik, ya. Kemudian tapi teorinya kemudian analisisnya kita pakai analisis apalah. Misalkan, nih saya ambil contoh nih, ada orang misalnya datang dengan leukemia, kemudian kita periksa, ini ada 2 alternatif. Yang satu kita periksa secara TCM, kemudian diperiksa dibaca, dilihat lidah, dibaca nadi, ditanya 10 pertanyaan. Udah kita dapat, terus udah gitu analisisnya kita pakai apa? Analisisnya kita pakai analisis daripada sel-sel darah. Sel darah merah, sel darah putih, hemoglobin dan sebagainya. Kemudian mau dicari cangfunya yang mana? Nyambungnya di mana gitu loh. Nyambungnya itu di mana? Di dalam flowchart ini, di dalam aliran ini. Nyambungnya itu di mana? Atau kita balik. Diagnostiknya kita pakai misalnya diagnostik tadi, diperiksa laboratorium segala macam. Kemudian hasil itu misalnya sel darah merah, sel darah putihnya itu neutrofilnya gimana, eosinofilnya gimana dan sebagainya, limfositnya gimana. Terus udah gitu kita pakai Bagang, Wusing sama San Hanlung sama San Jiao. Mana ada gitu loh. Ini saya mau membuka pikiran ini kita semua nih. Di mana ada Wusing ngomongin hemoglobin? Di mana? Tunjukin nama saya. Mana di bukunya pula ditunjukin. Ayo. Ya. Kita mau pakai San Hanlung. Di mana? San Hanlung ada 6 tingkat. Terus hubungannya sama analisis sel darah putih yang mana San Hanlung itu? Eosinofil. Ya, sel darah putihnya kalau banyak eosinofil katanya ada alergi. Di mana di San Hanlungnya itu? Tunjukin nama saya gitu. Benar deh, saya pengen belajar gitu. Tunjukin gitu. Jadi ya udah jangan cuma klaim, saya praktisi yang segala macam, tapi tidak menggunakan alur TCM. Yang ada alur apa? Yang ada alur gado-gado. Ya kalau alur gado-gado, jadinya ya gado-gado juga gitu. Tujuannya nggak ketemu. Mau ketemu diagnosis sebelah mana? Gitu loh. Ayo deh kita pakai logika sederhana aja. Pakai logika sederhana. Ada orang leukemia, ya udah gitu, diperiksa segala macam, laboratorium lah, inilah scan segala macam gitu ya. Udah gitu dipakai teori-teori Bagang, Wusing, sana. Lah di mana nyambungnya? Di mana nyambungnya? Gimana kita bisa ketemu? Cangfunya mana yang nggak beres? Kalau nyasar, saya sih nggak heran gitu. Kalau nyasar saya nggak heran, betul-betul saya nggak heran. Ini mohon maaf, ini malam ini emang saya lagi pengen ngomong soal teori ini kepada para praktisi dan mereka yang mengklaim dirinya sebagai praktisi TCM. Gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya nada suara saya rada begitu. Sebenarnya enggak sih, saya sebenarnya selalu saya respect kepada setiap orang yang yang menjadi praktisi TCM. Saya selalu bilang kalau saya ngajar di mana-mana di New Zealand, di Australia, saya bilang you are all my brother and sister in Chinese medicine. Saya bilang gitu. Kamu itu saudara saya di dalam Chinese medicine. Saya sayang sama kamu gitu. Jadi jangan dianggap saya itu menghina melecehkan kan. Enggak, sama sekali enggak. Gitu. Ini ayo kita kembali ke hitah katanya Chinese medicine untuk mendapatkan hasil yang bagus dari praktek kita. Itu aja. Ya, jadi saya ingatkan, kalau diagnostik pakai TCM, analisis harus pakai TCM sehingga kita menemukan diagnosis yang pakai TCM.
Udah habis gitu baru kita terapi juga dengan TCM. Ya ini udah dapat terapi TCM, udah gitu dikasih antibiotik lah, dikasih kemoterapi lah. Lah diagnosisnya yang mana? Yang mana? Woi, yang mana diagnosisnya? Gitu. Ya. Nah, jadi apalagi kalau kita kembali ke yang tadi itu. Ayo, maju lagi. Nah, jadi ayolah evaluasi. TCM model apa yang kita lakukan ini? Kan kita kan kepengen betul-betul menyembuhkan pasien gitu. Betul-betul punya niat menyembuhkan pasien. Ayo kita kerjain yang benar, yang serius gitu. Ya, yang serius. Jangan udah gitu pasien itu dijadikan alat judi. Kita coba aja pakai ini ya. Kita coba aja pakai ini. Ya ampun. Anda itu ya ngaku sebagai praktisi TCM, tapi nggak tahu bahwa di dalam buku Puang Dineji disebut bahwa hanya ada 2 dokter TCM, tabib TCM. Hanya ada 2 jenis. Disebut situ. Satu, yang tahu mengenai teori TCM dengan baik, dan yang tahu pasiennya dengan benar, dengan baik. Itu adalah dokter TCM yang akan menyembuhkan pasien. Yang lain adalah yang dokter TCM yang tidak tahu teori TCM dengan baik dan nggak tahu pasien dengan baik, dan mereka akan membunuh pasien. Itu betul-betul letterlock disebut. Jadi praktisi TCM harus paham teori TCM dengan baik dan juga pasien dengan baik. Nggak bisa separuh-separuh. Cuma ada 1 jenis. Baru kita bisa menyembuhkan pasien. Tanpa itu pasien menjadi sebuah alat judi aja, kayak kasino, kayak mudah-mudahan kita bener, nggak bisa dong, nggak bermoral itu, sama sekali tidak punya etika dan sama sekali tidak punya moral. Orang-orang yang membuat pasien menjadi sebuah alat judi gitu ya, ya mudah-mudahan sembuh deh gitu, nggak ada, ya nggak ada kayak gitu. Ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjelaskan ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih kepada Dr. Sonia Budi atas paparan materinya yang cukup tegas dan lugas ya. Jadi kita benar-benar harus ya apa yang kita sudah pelajari ya, mungkin bagi teman-teman sini yang sudah istilahnya mempelajari ilmu Chinese medicine ya, susah-susah ya, belajar ke sana kemari, dan ya gunakanlah ilmu itu dengan baik ya. Jadi jangan seperti kata dokter tadi, jangan gado-gado ya. Jadi ya seperti kita lihat zaman sekarang banyak ya istilahnya, ini saya tambahkan sedikit ya, istilahnya diagnosis ya, diagnosisnya analisanya berdasarkan yang lain ya, misalnya darah tinggi ya atau diabetes, lalu obatnya diterapi dengan TCM ya, dengan akupuntur, dengan herbal ya. Itu jadinya ya kita mau kasih herbal apa ya, mungkin teman-teman sini apakah kita harus belajar herbal TCM itu ada herbal untuk hipertensi ya, atau ada diabetes ya. Apa bisa dibaca-baca lagi tuh ya, buku materi medika Chinese medicine, nggak ada tuh golongan herbal hipertensi, golongan herbal diabetes tuh nggak ada tuh ya. Yang ada tuh golongan herbal senong edisi milenial ya. Iya. Senong palsu tapi bukan senong beneran. Iya, jadi yang ada tuh kan herbal golongan pembersih panas lah ya, pengering lembab dan lain-lain ya. Nah itu semua ya berdasarkan ya tadi ya, dari analisis DCM dan diagnosis DCM tersebut kita dapatkan, baru maka terapinya pun juga baru istilahnya cocok ya, seperti itu. Oke, mungkin teman-teman sini ada yang ingin bertanya, silakan boleh dengan chat atau mau secara lisan silakan dengan melambaikan tangan terlebih dahulu. Ya, ini ada yang pertanyaan nih. Jatuhnya ke saya tapi nih. Nanyanya katanya maunya ke Arya nih. Dokter Arya, ya. Saya mau tanya untuk masalah jing. Tuh, jing yang kacau akan mengganggu pertumbuhan bayi dan anak-anak. Lalu yang diterapi orang tuanya atau anak tersebut katanya. Tuh, Arya yang ditanya, bukan saya. Ayo ya. Nah, Dokter Sony aja nih narasumbernya, Dokter Sony. Oke, gini.
Oke ya. Begini nih kepada istiqomah. Oh dia. Gini loh, apa namanya, Bu Istiqomah ya. Jadi Jing itu tadi saya kan udah jelaskan. Jing itu dia itu gabungan antara energi yang apa namanya ada apa namanya Yuan Qi ya, yang dari apa namanya orang tua dan juga ada DNA-nya ya. Saya mengambil kesimpulan itu karena saya juga seorang dokter ya, tapi saya tidak maksain gitu ya, tapi itu kesimpulan saya. Jadi dia dengan apa Jing itu seolah-olah itu adalah seperti juga berfungsi seperti apa namanya pengarah daripada pertumbuhan. Dan saya udah cerita tadi, walaupun Jing itu ternyata nggak bagus ya Jingnya ya kita periksa, dan untuk periksa Jing ini hanya satu cara, nggak bisa pakai uret lidah, nggak ada, harus dengan pemeriksaan nadi Jing itu. Dan Jing itu untuk orang dapat memeriksa Jing dengan pemeriksaan nadi itu dia harus melakukan apa namanya training ya, training daripada pemeriksaan lidah pemeriksaan nadi selama 15 sampai 20 tahun. Jadi memeriksa Jing itu Arya udah suka saya omel-omelin. Diam di situ ya. Dengan cengir Arya. Jadi dia harus diam di satu titik karena memeriksa Jing itu luar biasa. Dia ada di kedalaman, kalau di laut itu seperti kedalaman yang paling dalam, dan kita harus bisa mengetahui dasar lautannya itu seperti apa bentuknya. Itulah pemeriksaan Jing. Jadi memang tidak mudah. Tapi kalau misalnya memang ada yang mau belajar 15-20 tahun ya silakan aja, tentunya setelah memahami apa teori-teori dasar Chinese medicine yang sudah dipelajari selama 5 tahun. Artinya 5 tahun sama 15 saja malah kalau cepat tuh. Tadi 20 tahun dia udah baru keluar dia dari gua persembunyiannya itu belajar ya. Ya, nanti Jing. Nah, kalau Jingnya sudah ketahui jelek ya seperti yang saya bilang tadi, dicari apakah ada yang bisa melakukan semacam apa namanya sih komplement. Jadi apa melengkapi daripada Jing yang tidak sempurna itu. Cuma memang orang-orang yang tidak punya Jing ini selalu punya kelainan ya, secara bukan hanya pertumbuhan jasmani tapi juga pertumbuhan dari emosinya ya, dan itu biasanya pengobatannya itu makan waktu yang lama dan sangat intensif, tapi bisa. Artinya kalau misalnya katakanlah Jing itu kan adanya di ginjal yin ya, di Sin Yin itu, nah itu berarti yang lain Changfu yang lain harus dibikin bagus, yang kalau boleh dibilang sih lebih bagus daripada yang optimal kan kalau kita itu kan selalu mencari yang optimal bukan yang maksimal loh ya. Di dalam Chinese medicine tuh kita nggak cari 100% ya, biasanya sekitar 60%. Nah ini harus dinaikin sedikit ya 70-80. Nah baru nanti si Changfu yang lain itu seolah-olah mendukung kekurangan daripada Jing di Sin itu. Begitu penjelasannya. Silakan, udah mau tanya. Oke, Ibu Anik Sudarmi ya mau bertanya ya, raise hand. Silakan, silakan. Silakan Ibu Anik Sudarmi. Boleh di-unmute Bu Anik. Bu Anik Sudarmi bisa di-unmute. Iya, masih belum ada suaranya tuh Bu Anik. Oh, masih mute tuh. Kirim kali deh. Jadinya. Ya, ingat sama Dio anak saya. Gimana? Dikirim itu kali ya? Dikirim apa? Bisa nggak ya? Teksnya. Dia mungkin nggak sadar tuh ya. Teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Bu Anik nih mungkin dari tadi mungkin kelihatannya mau tanya, tapi mungkin dia nggak sadar tuh. Nah, tuh udah ditulis tuh. Ya, mungkin sembari menunggu mungkin teman-teman yang lain jika ada ya, yang ingin bertanya ya. Jadi, silakan. Iya, jadi tadi saya janji apa yang mau nerangin? Oh iya, jadi saya banyak seperti Arya juga menerima pasien yang dia diobati oleh sejawat-sejawat praktisi TCM ya itu tadi Arya bilang. Jadi dia dapat herbal ya, herbalnya misalnya herbal jantung gitu. Ya nggak bisa gitu ya, misalnya orang sakit jantung
dengan diagnosis spesialis jantung, kemudian diobati secara TCM dengan herbal-herbal yang disebutkan untuk meningkatkan fungsi daripada Shen gitu ya. Nggak bisa gitu. Lain konsepnya itu. Itu yang dibilang tadi Arya bilang gado-gado gitu loh. Ya, harus diperiksa secara TCM, diperiksa tadi itu yang 4 cara diagnostik. Nah, itu baru bisa pas gitu, bisa pas. Apa kalau misalnya nggak sembuh ya pantas gitu. Saya nggak bilang bodoh loh ya, jangan salah ya, jangan terus orang bilang oh Fuson itu merasa pintar. Ada yang komentar gitu ke saya, katanya di atas langit masih ada langit. Ada kemarin ya komentar gitu. Saya nggak bilang siapapun bodoh, enggak. Saya hanya menjelaskan inilah teori dasar ya, teori yang asli di buku yang asli namanya Huang Di Neijing itu seperti itu. Dan saya menggunakan itu selama saya praktek dari tahun 2000, jadi sekitar 12 tahun lah, ini tahun ke-13. Dan alhamdulillah itu pasiennya itu sembuh gitu loh. Sembuh pasiennya gitu. Ya, dan itu tidak ada tebak-tebakan sama sekali, enggak. Saya ngumpulin data itu jungkir balik itu, ya. Jadi, nggak bisa kita bilang bahwa udah ini diperiksa tensinya, kemudian diobati secara TCM dengan herbal untuk darah tinggi. Nah, gimana lagi herbal darah tinggi itu? Materia medika yang mana gitu loh. Memang ada sih materia medika yang yang menggabungkan segala macam gitu, tapi saya juga jadi bingung juga kok bisa-bisanya gitu ya. Ya enggak, karena saya punya pasien kanker sama-sama melanoma gitu ya, sama-sama melanoma. Yang satu setelah diperiksa itu kena V-nya, V-nya. Maaf dok, kemute dok. Unmute. Nah, jadi saya kembali lagi cerita ya. Saya punya pasien melanoma. Yang satu itu dari V. Saya obati pakai lobak Bu, benar. Sembuh. Yang satu sama melanoma, obat penyebabnya itu dari GAN yang terjadi 20 tahun yang lalu. Rasa jengkel gitu. Ya sembuh juga gitu. Sama-sama gitu 3 bulan udah hilang, diperiksa sama dokternya, sel kankernya hilang. Gitu. Tapi saya sih ya cuma seneng aja sel kankernya hilang, kemoterapi dihentikan gitu kan, jarang-jarang itu dokter spesialis onkologis mau menghentikan pengobatan. Saya seneng aja dikasih kabar gitu. Seperti itu sama pasiennya gitu. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa yang namanya asal muasal itu nggak selalu sama gitu. Makanya pernah ada saya lagi kasih seminar untuk para akupunturis di New Zealand, ada praktisi TCM senior dari Korea ngotot gitu. Jadi apa sih namanya itu kanker payudara itu sebenarnya mana itu ininya gimana apa istilahnya lidahnya seperti apa katanya. Nah, terus udah gitu nadinya seperti apa? Saya bilang nggak bisa, masing-masing itu cuma gejala kok. Jadi kalau dia sembuh, sama sembuhnya. Sembuhnya enak makan, enak tidur, enak perasaan, sembuhnya sama. Ukuran sembuhnya sama. Gitu. Tapi pengobatannya itu dia berbeda masing-masing. Karena itu cuma gejala kanker payudara itu. Ya, bisa ada salah satu dari 5 itu, saya pernah ketemu semuanya. Gitu. Dan kalau saya salah, nggak sembuh, jadi parah. Begitu aja. Gitu. Ini ada nih. Assalamualaikum Dok, Dr. Sony. sebentar dok. Yaufika ingin bertanya secara lisan dulu. Silakan. Ya itu dulu. Baik, selamat malam. Suara saya kedengaran ya? Dengeran. Oke, malam Pak Sony, Pak Arya. Malam. Salam kenal. Oke, saya senang banget dengar cerita dari Pak Sony ini. Saya berkali-kali ketemu pasien datang dengan bilang, bagus loh herbal ini buat diabetes, bagus loh herbal ini untuk tekanan darah tinggi. Padahal sebenarnya herbal itu nggak ada tuh yang khusus untuk darah tinggi, khusus untuk diabetes, atau khusus untuk kanker. Wah, saya seneng banget nih dokter ngomong kayak gini, waduh. Cuman kadang ya itu, saya mau tanya sih, tipsnya gimana ya cara menjelaskan ke orang awam, kalau
herbal tuh berdasarkan diagnosa, berdasarkan teori TCM gitu loh, bukan berdasarkan ya kalau diabetes berarti berdasarkan kedokteran barat ya gitu loh. Gimana ya bahasanya biar ngeh gitu, karena kebanyakan orang seperti ini malah cenderung keras kepala ya, karena loh, papa saya minum ini bagus loh kayak gitu, kayak gemes juga gitu loh. Jadi pengen tanya sih, menurut pengalaman Pak Sony itu cara bahasa yang bagus ya untuk orang awam menjelaskan bagaimana biar mereka ngeh gitu. Kemudian pertanyaan kedua pengen tanya sih, kondisi COVID seperti ini sekarang, kita praktisi akupuntur kan pastinya harus dekat ya dengan pasien ya, sementara kita juga nggak tahu riwayat mereka seperti apa. Kira-kira kondisi sekarang nih, para ahli-ahli sini, para praktisi di sini nih, gimana ya cara prakteknya yang aman lah untuk diri sendiri dan juga ya aman untuk pasien-pasien lain juga gitu. Saya mau dengar sharingnya gimana. Soalnya saya sekarang masih off praktek karena masih belum berani, ngeri-ngeri gitu. Gitu aja. Terima kasih Pak Sony, Mbak Arya. Terima kasih. Ini apa namanya Mbak Yofi, kali saya senang jujur. Jadi kalau sama pasien itu memang kita harus jujur ya, jujur dalam arti memang susah nih, kadang-kadang pasien datang sering dia udah bawa segala macam, plus bawa herbalnya kah, bawa apa namanya ramuan herbal segala macam ya. Jadi dia udah punya set gitu. Atau ada orang yang dia kepengen dapat fatwa dari saya dari istilah saya kayak gitu. Pernah tuh saya waktu itu sama siapa, sama Arya juga kalau nggak salah, saya langsung tembak aja. Saya bilang, Bapak mau minta fatwa sama saya gitu. mau dibilang bagus nih, benar gitu pilihan dia. Saya bilang gini loh, kita yang namanya soko guru atau tiang utama daripada TCM itu kejujuran. Jadi kita harus jujur. Nah, jadi si pasien itu kita minta jujur, kitanya nomor satu juga kitanya harus berlaku jujur. Dalam arti gini ya, udah kita dengerin jelas sebagai seorang praktisi, kita harus dengerin. Habis itu kita mulai menjelaskan bahwa TCM itu cara melihat tubuhnya itu, sistem tubuhnya itu seperti ini. Jelaskan. Itu saya di klinik saya itu selalu ada whiteboard kecil yang bisa digotong sana kemari, selalu. Gitu ya. Saya baru sadar kemarin saya beli lagi, nggak sadar ternyata saya udah punya. Jadi saya udah kayak guru gitu ngajar, dan pasien-pasien saya senang sekali gitu. Kemudian dia bilang, saya udah berobat ke 3 akupunturis lain nggak pernah denger. Ini saya bukan ngebagus-bagusin diri sendiri. Tapi memang seperti itu ya, mungkin karena kebanyakan praktisi yang di mana di New Zealand ada sekitar 1000-an itu dia datang dari sekitar 70% ada datang dari Tiongkok ya, mungkin ada masalah bahasa lah. Tapi apapun ya, kita harus bisa menjelaskan. Bahwa dia itu susah ngertinya udah pasti ya, orang yang belajar aja kadang-kadang masih suka berdebat sama saya. apalagi yang belum pernah belajar gitu. Jadi kita harus jelaskan gitu ya, dengan sabar. Yang biasanya saya pertemuan pertama itu panjang, bisa saya targetkan 1 jam, biasanya jadi 1,5 jam gitu. Udah saya siapkan itu pokoknya, karena kalau pasien udah bisa pertemuan kedua dan selanjutnya itu hanya setengah jam di klinik saya. Bisa harus bekerja udah kayak dikejar-kejar gitu, udah kayak jadi pembalap formula gitu. Itu jadi harus tetap dijelaskan dan kita siap dengan alat-alat yang sederhana, seperti misalnya saya punya istilahnya skema sederhana ya, yang menunjukkan 5 alat itu ya. Nanti saya coret-coret, saya fotokopi sengaja, saya coret, nanti kalau pulang saya bawa pulang deh gitu. Nah, bisa ya. Terus yang kedua mengenai corona. Ya, ini mohon maaf ini saya tuh kalau sama penyakit bukan soal saya tuh sok jagoan, tapi kalau kita tahu ya. Saya tuh praktek ya nggak pakai sarung tangan, terus tapi cuci tangan jelas setiap saya pegang cuci tangan ya gitu ya, mau ke praktek yang pasien yang berikut cuci tangan. Kadang-kadang kalau saya merasa pada pasien itu saya harus cuci tangan lebih dari sekali, saya cuci tangan gitu ya. Tapi saya sih enggak, apalagi buru-buru pakai masker, enggak, biasa-biasa aja. Suka ada pasien yang dia bilang dia telepon gitu ya sama
dulu almarhum istri saya, sekarang sama anak saya, yang perempuan, dia bilang, oh tolong kasih tahu ya sama bapakmu gitu, sama dokter Sony, bahwa saya ini lagi flu berat, jadi nanti datangnya setelah flu-nya hilang. Loh, langsung saya suruh dia balas. Anak saya itu bilang, justru saya di sini untuk menolong gitu, untuk menolong mengobati si flu itu. Jadi kalau nanti dia datang, saya bilang, loh, kenapa mesti khawatir gitu? Nanti kamu ketularan. Loh, saya bilang, sebelum kamu ngomong gini, saya tuh udah didatangi pasien yang flu itu sehari itu mungkin ada 5-6 orang, saya bilang gitu. Jadi udah, karena kita tahu kan, kita tahu bagaimana, kita harus tahu. Kalau kita tahu betul, kita bisa melindungi diri kita. Sama seperti seperti ahli bela diri. Kalau dia tahu bagaimana dia jurus-jurus untuk bela diri, tenang aja ngadepin siapa aja. Gitu. Jadi saya tuh sering gitu, orang tuh nggak mau datang gara-gara misalnya lagi batuk berat katanya. Saya bilang, saya di sini udah dibatukin pasien dari pagi. Ya, tapi ya saya sih alhamdulillah gitu ya, nggak apa-apa. Terus udah gitu soal virus, pasien saya yang punya hepatitis C itu bisa negatif kok, gitu ya, diperiksa sampai dokternya panel imigrasi waktu itu, dia mau melamar PR sampai nggak percaya, kok bisa hepatitis C itu lenyap gitu. Dan ya buat saya bukan soal ini ngejago gitu, enggak gitu. Bukan, kita paham tubuh manusia, kita paham juga teori-teori. Jadi itu yang namanya mikroorganisme, kuman, mau dia bakteri, mau dia virus, segala macam. Saya kerja sama orang yang positif Giardia lamblia. Saya kerja sama orang yang hepatitis udah lumayan banyak. Bukan cuma yang B, yang C. Gitu. Tapi ya saya sampai sekarang ya alhamdulillah saya masih nggak apa-apa, ya nggak tahu nanti. Tapi maksudnya nggak apa-apa saya, ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah terlalu paranoid gitu. Yang penting kita tahu. Makanya itu teori daripada tubuh manusia kita harus tahu, sehingga kita bisa melindungi diri kita dan kita bisa juga mengobati pasien. Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dari Mbak Yovita. Nih ada lagi nih. Assalamualaikum dari Bu Nur. Selamat malam, Dr. Arya, juga mohon arahannya kalau ada pasien dengan diagnosa kita lebih oke bila menggunakan metode akupuntur sedang pasiennya mau dibekam. Sikap kita sebagai terapis gimana? Kasusnya misalnya migrain. Waduh, ini. Jadi alat itu dipilih berdasarkan diagnosis. Nah, kalau misalnya ada pasien dia dia bilang minta akupuntur, sedangkan kita bilang bagusnya dibekam. Ya kita jelaskan aja. Ini bagusnya dibekam itu ya di sebelah mana dan kenapa? Kita mesti punya jawabannya. Jadi jangan cuma ini harus dibekam gitu, enggak. Ini harus pakai herbal ini. Ya enggak, kenapa? Dijelaskan gitu. Kalau pasien nanya kita tahu jawabannya. Jadi nggak istilahnya nggak ngotot gitu loh. Ngobatin pasien nggak ngotot. Kalau dia nggak mau diobati itu ya biarin aja, ya udah nggak usah diobati. Dia juga nggak mau dengar sama terapisnya. Di Neijing ada disebut di bab awal di bab 1 disebut jangan ngobatin orang yang nggak mau sembuh. Dibilang gitu coba. Sadis nggak? Tapi sebenarnya bukan sadis, emang benar. Saya ketemu pasien-pasien kayak gitu. Dan itu pasien memang nggak mau sembuh, datang itu bukan untuk kesembuhan. Ada. Disebut juga ciri-cirinya. Ada di buku Neijing. Gitu. Buku umurnya 2.300 tahun yang lalu. Well, bukan buku bestseller yang tahun kemarin di Amazon. Ya enggak gitu. Apalagi ya? Iya, belum ada lagi. Nah, ya jadi nggak apa-apa kalau misalnya mungkin saya ngomongnya terlalu menggebu-gebu, itu saya mohon maaf. Ya, tapi itulah yang ingin saya sampaikan kepada para praktisi. Ya, jadi pahamilah teori-teori dasar TCM itu dengan baik. Ya, jangan terus udah gitu kalau istilah Arya tuh ikut seminar 2 hari atau 2 hari habis gitu udah gitu pasang plang spesialis apa gitu. Ya
saya juga nggak bisa bilang salah atau benar ya, silakan aja gitu ya. Nah ya, tapi ya artinya kalau misalnya kita bilang bahwa kita bisa sesuatu, ya kita harus konsekuen gitu loh, benar nggak bisa. Ya hati-hati kalau ngurus pasien. Ya kalau misalnya kita misalnya memang udah bilang bahwa kita mau mengobati seorang pasien, artinya kita bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap nyawanya dia. Ya, bukan cuma iseng-iseng atau tebak-tebakan, enggak. Saya kemarin ada pasien saya meninggal, tapi emang dari awal saya udah bilang. Saya bilang ini kemungkinan sembuhnya sangat kecil karena alatnya udah diobrak-abrik. Tahu sendiri lah, ya apa namanya kanker kan udah obrak-abrik saya bilang. Tapi saya tetap akan mencoba selama dia masih hidup. Akhirnya apa? Akhirnya yang bisa saya lakukan adalah membuat dia itu lebih tenang. Tadinya dia itu sangat, waduh, udah gelisah lah. Lebih tenang. Diobatin pakai apa? Pakai ubi. Pakai bayam. Ya, dan terakhir itu dia sebelum meninggal dia bisa senyum, bisa apa gitu. Tadinya selalu penuh dengan kecemasan gitu. Gitu. Ya, udah berobat 20 tahun lebih lah ya udah. Apalagi mau dibilang, tapi saya udah bilang sih sama keluarganya, ya saya ini agak berat karena jangfunya udah diobrak-abrik ya. Gitu. Makanya orang yang udah diobrak-abrik jangfunya itu kita setengah mati ya. Gitu. Kita mesti jujur juga gitu. Bahwa kita nggak bisa ngomong apa-apa kalau jangfunya. Karena kan itu kan kalau apa namanya fungsi-fungsi manajernya itu yang saya bilang tadi, top manajernya udah hilang. Ya kita mau gimana gitu loh. Bukan sih kita nggak mau nolong gitu ya. Tapi artinya kita jangan putus asa. Gitu ya. Kita harus selalu seperti yang waktu itu apa namanya Dokter Andri itu ya waktu saya kasih pasien ADHD ngomelnya udah kayak nenek apa namanya lapar. Wah, ini saya ditaruh di tengah laut kata yang penuh ikan hiu dia bilang gitu. Tapi akhirnya dia senang karena ternyata dia bisa lebih paham mengenai jing gitu. Nah, jadi kalau saya bilang udah deh kerjain di sini udah ya saya kadang-kadang saya mampir kalau pas anak itu mau mampir situ saya lagi hari libur saya kan hari Senin saya libur ya Senin ya saya mau sekalian jalan-jalan kan tiap hari di klinik yang ukurannya 3 kali 5 meter senep juga ya udah saya nggak jalan ke dia ikut periksain si anak itu jadi kita harus tahu ya dan sekarang dia luar biasa ibunya si anak itu bilang nggak ada katanya terapis yang bisa bikin anaknya tenang apa segala macam dan tanpa ini nggak usah tadinya dikasih Ritalin ya belasan tahun dikasih Ritalin nah, terus akhirnya ibunya setelah sadar ibunya stop Ritalin dan nggak ada masalah gitu ya, apa malah lebih baik ya oke ya. Ada yang bertanya lagi dok mana itu Abdul Gofar ya bagaimana cara memahami diagnosa bagi yang baru belajar apakah tentang lidah itu mutlak juga tentang herbalnya apakah harus bisa mohon nasihat. Nah siapa nih apa namanya Mas Abdul Gofar nih jadi gini loh jadi pelajari aja bagaimana cara pemeriksaan itu tadi ya pelajari lengkap ya lidah ya 10 pertanyaan ya apa namanya nadi ya pelajari dengan lengkap jadi jangan itu apa namanya ingin sistem kebut semalam gitu terus udah gitu juga bangun gunungnya kayak atau bangun candinya kayak itu siapa tuh namanya tuh si Candi Loro Jonggrang itu ya siapa namanya lupa sama ya dibangun gitu satu malam di kebut semalam ya nggak bisa Chinese medicine nggak bisa seperti itu ya Arya tuh udah ngomel aja tuh kalau ada pasien yang kayak gitu tuh cerita nih pasien ini mau saya bilang ya pasien kayak gitu ya udah kalau dia pengen sembuh sekali 2 kali datang ya udah saya bilang nggak usah dilayanin gitu gimana caranya memahami ya belajar baca buku cari guru yang baik guru yang apa namanya yang betul-betul paham gitu ya jangan cuma guru yang klaim dia sebagai suhu TCM waduh saya sampai bukan saya ngiri saya bilang silakan aja ya kalau memang dia betul-betul suhu saya sendiri paling ngeri saya suka dipanggil master saya bilang master apa saya bilang master kaleng-kaleng saya bilang gitu
Saya kalau saya di antara teman-teman saya, terutama dokter, saya bilang saya ini aku tulis kaki 5 karena suka warafiri ke sana ke sini ngajar gitu. Ya, jadi tapi ada orang yang seperti gitu, ya silakan aja, asalkan dia memang betul-betul memahami. Ya, karena kalau saya bilang yang disebut sebagai itu apa namanya, sebagai guru, sebagai apa itu, kalau di dalam budaya TCM itu datang dari murid-muridnya. Ya, Lao Tse, apa namanya, Lao Tse itu tuh apa, sebutan dari murid-muridnya. Dia nggak nyebut saya ini guru nih, saya master, enggak. Gitu. Kalau di dalam TCM-nya, tapi ya namanya dunia udah berubah ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Jadi apa namanya, dan itu juga termasuk dengan herbal. Ya, jadi saya barusan tadi ngobrol sama Arya, ada orang yang ngajarin material medika gitu sebagai alat pengobatan. Saya bilang gimana bisa? Ya, daftar apa tuh namanya, daftar herbal diajarin sebagai untuk pengobat. Di mana cara pengobatannya? Di situ cuma disebut herbal ini apa karakteristiknya kayak gini, karakteristiknya kayak gitu. Maka itu apa namanya, dari situ baru kita tahu oh cocok dengan camfu yang mana. Cuma itu aja. Tapi untuk mencari camfu yang mana itu urusan lain, itu namanya urusan diagnostik. Jadi ya jujurlah gitu. Kenapa sih gitu kan, kalau kita jujur kan enak gitu. Gitu. Kalau misalnya kita itu awalnya niatnya udah nggak jujur ya repot juga gitu ya. Jujur gitu. Kalau misalnya saya kalau nggak bisa, saya nggak bisa. Gitu. Kenapa mesti takut gitu. Dan saya masih belajar sampai sekarang. Gitu. Tadi apa namanya, kapan tuh kemarin itu ya, apa Kok Andri ini nanyain SMS saya lagi ngapain? Lagi belajar, saya bilang lagi baca buku Nejing. Dia ketawa. Tapi emang betul saya lagi baca buku Nejing gitu. Nah, saya lagi menyekolahkan diri saya nih, saya bilang gitu. Ya, jadi nggak ada berhentinya ya belajar. Jadi apa buat Abdul Ghaffar, silakan Anda terus belajar. Ini kita beruntung nih ada Arya nih, Arya apa punya khusus online. Mudah-mudahan satu kali bisa offline ya kita berencana ya. Cuma ini mundur lagi ya. Yang buat apa namanya meresepkan apa namanya makanan untuk obat kanker itu, untuk apa terapi kanker itu mundur lagi nih, yang tolong dikasih tahu ya sama yang udah daftar. Habis situasinya seperti ini ya. Siap. Nah, Oke, saya pikir udah cukup ya, udah 8:45. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para peserta. Ini ada yang tanya nih, Ani akhirnya nih, Dokter Sony, Dokter Arya, untuk pasien gagal ginjal cuci darah kemungkinan sembuh sehat berapa persen? Nah, gini deh, saya paling senang pakai kasus aja. Saya pernah ngobati orang yang cuci darah 3 kali seminggu. Mertuanya sahabat saya waktu SMA. Nah, setelah saya periksa, ternyata datangnya dari V. Kenapa bisa V? Karena ibunya meninggal umur 4 tahun. Waktu saya ketemu umurnya 69 tahun ya. Nah, kemudian itu kejadiannya waktu dia umur 4 tahun. Waktu ibunya meninggal, dan bapaknya kemudian menikah lagi. Jadi dia punya ibu tiri. Jadi itu 65 tahun yang lalu, coba bayangin ya. Akhirnya udah diobatin V, saya obatin V selama 6 bulan, sampai akhirnya ginjalnya berfungsi penuh. Nah, bayangkan, dari V ke ginjal, gimana caranya? Ya itu begitu, teknis medicine. Dari V sampai ke ginjal, dari V sampai ke sin. Jadi yang namanya gagal ginjal itu gejala aja, nggak usah takut-takut gitu, dia cuma gejala. Sembuh, sampai dia apa namanya di stop itunya dialisisnya sampai di stop. Yang cerita anaknya setelah dia meninggal, tapi dia udah sakit udah belasan tahun, jadi akhirnya ya jingnya capek ya saya bisa ngomong gitu. Dan memang namanya orang tuh hidup mati semua itu kan di tangan Tuhan, jadi ya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi tapi dia waktu dia meninggal dia dalam keadaan sehat gitu, dalam keadaan sehat. Dia hari itu dia pergi ke rumah sakit, dia kontrol, bukan untuk cuci darah, bukan untuk dialisis lagi. Dia naik ke tempat tidur, dia meninggal tempat tidur dengan tenang. ya kira-kira setahun lah setelah dia. Jadi dalam 6 bulan dia bagus, kemudian dia berhenti, dan kemudian dia cuma periksa dokter aja. Dan oleh dokternya, saya nggak nyuruh dia berhenti, dokternya yang berhenti, bukan saya, spesialisnya. Karena dia udah bisa ginjalnya berfungsi lagi, dan dalam pemeriksaan laboratorium temukan fungsi-fungsi ginjalnya itu membaik. Ya itu ukurannya. Jadi kalau orang sehat ya sehat gitu. Mau diukur pakai alat apapun, cara apapun, laboratorium apapun akan sehat.
gitu. Jadi, nah itu yang bisa saya jelaskan untuk para sejawat semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa kita bisa lebih terbuka mengenai diri kita sendiri gitu. Ya, jangan terus gitu cuma istilahnya pakai masker gitu, pakai masker maksudnya pura-pura gitu, pakai topeng istilahnya kalau bahasa. Kalau sekarang pakai masker topengnya. Ya, terima kasih juga buat Arya. Udah digangguin ngurus bayinya. Minta maaf sama Margaret. Oke ya, jadi saya gitu dulu. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa bikin lagi webinar selanjutnya. Dan